Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu hari ini? Baik semua? Sehat semua? Alhamdulillah. Ya, berjumpa lagi dengan saya Bapak Samian. Pada hari ini kita akan belajar tentang 5 Asmaul Husna. Sebelum kita belajar tentang nama-nama Allah yang baik, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya anak-anakku, setelah kita berdoa, kita akan melanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu 5 Asmaul Husna. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jika kalian tidak mengenal Allah, bagaimana kita akan disayang oleh Allah? Maka untuk itu kita harus mengenal nama-nama Allah yang baik atau yang disebut dengan Asmaul Husna. Sebelum kita mengenal nama-nama Allah, kita terlebih dahulu apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah artinya nama-nama yang baik. Cara mengenal Allah dapat dilakukan dengan mengetahui Asmaul Husna. Mengetahui Asmaul Husna dilakukan dengan cara membacanya dengan benar, memahami maknanya, kemudian menghafalkannya. Kita juga diperintahkan oleh Allah berdoa untuk menggunakan nama-nama yang baik atau Asmaul Husna. Dalam Al-Quran, Allah berfirman surat Al-A'raf ayat 180 yang artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang baik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Nah, anak-anakku, sekarang kita belajar 5 Asmaul Husna karena Asmaul Husna itu berjumlah 99. Kita belajar 5 Asmaul Husna terlebih dahulu. Yang pertama adalah Al-Malik. Yang kedua Al-Aziz. Yang ketiga Al-Qudus. Yang keempat As-Salam. Yang kelima Al-Mu'min. Yang pertama adalah Al-Malik. Al-Malik artinya Maharaja. Allah adalah penguasa atau atas semua makhluknya. Allah mengatur semua urusan makhluk, mengatur kehidupan, mengatur kematian, mengampuni dosa, menghilangkan kesusahan, menjauhkan kesedihan, mengabulkan doa, mengangkat dan merendahkan derajat seseorang. Nah, ada beberapa contoh perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna Al-Malik. Yang pertama apa? Menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana. Seperti kalian menjadi ketua kelas. Ketika menjadi ketua kelas, kalian harus memimpin yang adil. Tidak boleh banding-bandingkan dengan teman yang lain. Karena seorang pemimpin itu harus yang adil. Yang kedua, menjadi pemimpin yang memberi contoh yang baik. Seperti kita menjadi pemimpin yang harus mau menghormati teman, menghormati sesama, itu harus kita
perilakukan di dalam kelas, di dalam sekolahan. Yang ketiga, mematuhi peraturan sekolah dan tata tertib. Nah, sebagai seorang siswa, kalian itu harus mematuhi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Di sekolah ada tata tertib, ada aturan seperti kalian harus memakai seragam, memakai sepatu, memakai perlengkapan alat sekolah. Itu adalah dengan mematuhi pelaturan, artinya sudah menunjukkan rasa kedisiplinan dan mencerminkan sifat al-malik. Yang kedua adalah al-aziz. Asmaul husna al-aziz ini mempunyai arti maha mulia. Allah adalah pemilik tunggal segala kemuliaan dan memberikan kemuliaan kepada siapa saja yang dikehendaki. Kita harus menjaga kemuliaan dan kehormatan dengan cara mentaati perintahnya dan menjauhi diri dari perbuatan dosa. Ini ada contoh perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna Al-Aziz. 1. Memiliki rasa percaya diri. Memiliki rasa percaya diri dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah. Ketika kalian tidak bisa, juga boleh bertanya. Pokoknya harus mempunyai rasa kita harus bisa. Itu memiliki rasa percaya diri. Yang kedua, sikap pemberani. Memiliki keberanian untuk maju di depan kelas, mencoba hal-hal yang baru untuk belajar, berani menampilkan bakat kita di depan teman-teman kita. Yang ketiga, membantu teman yang kesulitan. Ketika ada teman yang tidak tahu, kita bantu. Membantu teman yang kesulitan itu kita harus bantu. Ketika dia bertanya, minta tolong, maka kita harus bantu. Yang keempat adalah kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Itu membagi zakat fitrah, memberikan sedekah kepada fakir miskin, orang yang kekurangan. Itu kita harus terapkan kegiatan sosial di masyarakat. Yang ketiga yaitu Al-Qudus. Al-Qudus artinya Maha Suci. Allah adalah zat yang tersucikan dari segala macam kekurangan. Allah Subhanahu wa ta'ala terbebas dari segala kekurangan. Dia berhak atas segala sifat kesempurnaan. Di dalam sifat Al-Qudus ini, Asmaul Husna, ada contoh perilaku. Yang pertama yaitu menjaga kebersihan. Nah, menjaga kebersihan itu penting bagi kita semua. Dari pakaian, dari kelas, lingkungan, bahkan di rumah, itu kita harus selalu menjaganya. Karena kebersihan sebagian dari iman. Yang kedua, senantiasa bersikap jujur. Setelah kita di sekolah ketika diberi tugas oleh Bapak Ibu guru, kita harus mengerjakan. Bila ditanya, harus berbicara apa adanya, tidak boleh berbohong. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain, yaitu dengan perilaku sopan. Ketika teman kita tidak bisa, jangan dijelek-jelekan, jangan dihina. Yang kelima, selalu berbuat baik kepada orang lain, yaitu dengan selalu mengucapkan atau berkata sopan dan jujur. Yang keempat, Asmaul Husna As-Salam. As-Salam artinya Maha Sejahtera. Allah Maha Sejahtera dan Maha Menyelamatkan. Allah juga memberi keselamatan kepada hamba-hambanya, terutama hamba yang beriman dan bertakwa. As-Salam mengajarkan kita untuk selalu menyebarkan kedamaian dan menghindari pertengkaran. Nah, ada beberapa contoh ini Asmaul Husna yang harus kita
cerminkan. Yang pertama, menghindari pertengkaran. Kita di dalam kelas tidak boleh saling bertengkar. Harus apa? Saling menghormati. Ketika ada temannya bertengkar, kita harus cepat melerainya. Tidak boleh membiarkan. Yang kedua, menjaga ketentraman. Menjaga ketentraman di sekolah itu dengan teman, dengan cara mentaati pelaturan, membangun hubungan baik dengan teman dan guru. Tidak boleh saling menjelek-jelekan. Kita harus saling menjaga ketentraman tersebut. Yang ketiga, bekerja sama untuk memecahkan masalah. Bekerja sama untuk memecahkan masalah, misalnya kerja kelompok untuk mengerjakan tugas, dikasih tugas Bapak Ibu guru berkelompok, maka kita harus kerjakan dengan kompak, dengan bersama, dengan tertib, supaya kita bisa menyelesaikan masalah. Yang keempat adalah menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan, misalnya perbedaan dengan teman kita ada yang kecil, teman kita ada yang besar, teman kita ada yang kulitnya hitam, atau ada suatu hal, maka kita tidak boleh untuk menghinanya, apalagi menjelek-jelekannya, karena itu tidak baik. Yang kelima, membiasakan diri mendoakan orang lain. Nah, ini kita setiap habis sholat berdoa, mau belajar juga berdoa. Ketika ada teman kita yang sakit, Bapak Ibu guru yang sakit, kita juga harus mendoakan supaya apa? Segera diberi kesembuhan. Yang terakhir adalah Al-Mu'min, artinya Maha Pemberi Keamanan. Allah adalah Tuhan yang memberi rasa aman kepada seluruh makhluknya. Karena Allah itu yang menciptakan, maka kita diberi kenyamanan. Seperti apa? Mengayomi, menyediakan fasilitas kepada hamba-hambanya. Banyak yang dikasih fasilitas oleh Allah yang ada di bumi ini. Maka kita harus memberi kenyamanan dalam berkehidupan. Contoh perilaku sifat Asmaul Husna Al-Mu'min, satu yaitu saling menghormati, menghargai perbedaan antara teman. Ya, sudah saya tadi keterangkan, kita harus terus menghormati kepada siapapun, teman, bapak, ibu guru, tetangga, semuanya yang ada di lingkungan. Yang kedua, saling menghargai perbedaan. Ketika kita mempunyai tetangga, mempunyai teman yang ada kekurangannya, maka kita tidak boleh menghinanya, harus menghargainya, karena itu tidak baik. Yang ketiga, menghindari perilaku yang dapat menyakiti orang lain. Maka ketika kita berteman dengan siapapun, jangan sekali-kali menyakiti orang lain, karena menyakiti orang lain akan mengakibatkan menjadi permusuhan. Yang terakhir adalah berperan aktif menjaga keamanan dan ketertiban kelas. Di dalam kelas sama teman, kita jangan saling bermusuhan, pertengkaran, harus dijaga terus keamanan ketertiban kelas. Supaya apa? Bapak Ibu guru senang dengan kita dan ketika mengajar menjadi senang dan nyaman. Nah, itulah tadi anak-anakku 5 Asmaul Husna yang Pak Guru sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.